Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa selalu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai pembuatan login form dengan PHP dan MySQL, yaitu membuat database dan juga membuat koneksi. Jika teman-teman belum melihat video pembuatan database dan juga koneksi, link videonya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu membuat interface dari form login yang akan kita buat. Nah, pada interface form login di sini saya akan menambahkan satu buah file dengan nama login_form.html. Sekarang kita praktekkan dan buka text editor yang akan kita gunakan. Nah, di sini pada text editor seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, pada Visual Studio Code di sini saya akan menambahkan satu buah file dengan nama login_form.html. Selanjutnya kita tambahkan tag dasar dari pemrograman HTML. Setelah kita buat tag dasarnya, sekarang kita tambahkan judul atau title di sini pada formnya, yaitu form login. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk membuat form login tersebut. Nah, di sini di antara tag body dan slash body saya tambahkan fungsi yaitu form untuk membuat formnya. Dan juga di sini saya akan menempatkan form di sini di bagian tengah pada halaman web. Di sini saya akan menambahkan perintah align sama dengan center. Nah, setelah fungsi form kita buat, di sini saya akan membuat 3 buah fungsi. Fungsi pertama dan fungsi kedua yaitu untuk menginputkan username dan password yang sudah kita buat pada database. Kemudian yang ketiga saya akan menambahkan fungsi tombol untuk mengeksekusi ketika username dan password sudah diinputkan. Nah, baik, di sini saya juga akan menambahkan judulnya dulu ya, menggunakan H2. Nah, di sini saya akan menambahkan kata selamat datang. Silahkan isi username dan password dengan benar. Nah, selanjutnya saya tambahkan perintah BR dan di bawahnya kita tambahkan fungsi yang pertama yaitu input. Nah, untuk input di sini saya tambahkan tipenya yaitu teks. Kemudian saya beri nama pada input yang pertama adalah username sesuai dengan nama yang terdapat pada tabel login di database. Selanjutnya saya tambahkan juga placeholder. Di sini
silahkan isikan username Anda. Kemudian kita tutup. Selanjutnya saya tambahkan perintah BR lagi. Kemudian di sini saya tambahkan yang kedua, fungsi input juga. Nah, pada yang input kedua saya tambahkan tipe teksnya yaitu password. Kemudian namanya saya tambahkan juga password. Kemudian placeholdernya saya tambahkan silahkan isikan password Anda. Kemudian saya tambahkan juga perintah BR lagi, dan saya tambahkan fungsi yang ketiga yaitu button. Pada button di sini tipenya saya gunakan adalah submit, yaitu memasukkan atau menyetujui apakah username dan password tersebut sudah benar atau masih salah. Kemudian namanya saya tambahkan submit juga. Kemudian di sini kita tutup dan kita ketikkan log untuk menampilkan nama di tombol tersebut. Jika sudah selesai kita save. Kemudian kita akan uji coba di browser apakah script yang sudah kita ketikkan ini sudah berjalan dengan benar atau masih ada kesalahan. Baiknya kita buka browser. Sebelum kita coba membukanya pada browser, di sini file login_form.php yang tadi kita buat saya tempatkan di drive C. Nah, di sini saya simpan di folder exampp dan saya tempatkan di folder htdoc. Nah, pada htdoc di sini terdapat satu buah folder dengan nama tes. Nah, pada folder tes di sini saya menyimpan file yang tadi saya buat. Kita buka tesnya yaitu login form. Selanjutnya kita buka lagi browser. Untuk mengeceknya kita ketikkan localhost / nama folder yang tadi kita buat untuk menyimpan file formnya yaitu tes / nama filenya yaitu login_form.html. Kita enter. Untuk hasil dari script yang tadi kita buat kurang lebihnya seperti ini. Terdapat 3 buah fungsi, yaitu yang pertama untuk memasukkan username, yang kedua untuk memasukkan password, dan yang ketiga adalah tombol untuk mengeksekusi kedua isian tersebut. Untuk yang pertama, fungsi inputnya adalah bertipe teks. Jadi untuk mengisikan teksnya ya, username yang sudah kita buat di database. Sedangkan untuk isian password di sini, ketika kita ketikkan passwordnya, dia akan berupa simbol, berupa titik-titik. Jadi menyembunyikan teks password dan dirubahnya menjadi simbol. Dan yang ketiga ada fungsi tombol. Sekian penjelasan mengenai pembuatan interface pada form login. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat proses login tersebut berjalan. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.